Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pembelajarannya daringnya kalian? Pasti menyenangkan bukan? Tapi jangan berkecil hati ya, walaupun pembelajaran daringnya kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran daring ini pastinya kalian itu akan mengurangi interaksi dengan orang lain kan? Tapi tidak memungkinkan kalian itu tidak berinteraksi dengan orang lain sama sekali. Setiap harinya kalian itu pasti bertemu dengan manusia lainnya, kecuali kalian itu hidup di tengah gua ataupun di tengah hutan. Nah, kita itu nggak mungkin hidup sendirian karena kita itu perlu berinteraksi, seperti berinteraksi dengan teman kita, kakak, adik, kakek, nenek, bapak, ibu, ataupun dengan tetangga kita. Hidup kayaknya tuh akan sulit banget ya kalau kita hidup sendirian. Kenapa sih kita itu perlu berinteraksi dengan orang lain? Nah, kita akan cari tahu bersama-sama kenapa kita itu perlu berinteraksi dan mengenal lebih jauh masyarakat dan manusia. Mari kita belajar bersama-sama dengan saya, Wanda Hamidah Suwardi Putri, dalam video pembelajaran sosiologi. Video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu sosiologi, mulai dari sejarah sosiologi, pengertian sosiologi, dan ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi mulai dikenalkan oleh filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1800-an. Dia ingin memperkenalkan masyarakat secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakatnya, seperti kenakalan remaja, yaitu tawuran ataupun konflik dengan teman. Kita itu nggak mungkin kan menyelesaikan masalah dalam masyarakat itu dengan ilmu alam, seperti fisika, biologi, kimia, ataupun dengan matematika. Nah, makanya muncul ilmu sosiologi untuk menjawab fenomena sosial yang ada di masyarakat. Terus, apa sih sosiologi itu? Nah, istilah sosiologi itu berasal dari kata sosios dan logos. Kata sosios berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi, apakah sosiologi itu ilmu yang mempelajari kawan atau teman? Bukan. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Jadi, segala sesuatu atau fenomena atau segala gejala dalam masyarakat itu nanti akan dipelajari dalam sosiologi. Selain pengertian di atas, itu ada beberapa tokoh sosiologi yang mencetuskan atau mendefinisikan pengertian dari sosiologi. Nah, seperti Emil Durkheim dan Suryono Sukanto. Emil Durkheim mendefinisikan sosiologi sebagai fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan. Selain Emil Durkheim, terdapat juga Suryono Sukanto. Nah, Suryono Sukanto itu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tersebut. Jadi, kesimpulannya dari beberapa pengertian di atas, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan apa saja yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu terdapat 4. Yang pertama empiris, yang kedua adalah kumulatif, yang ketiga adalah teoritis, dan yang keempat adalah non-etis. Mari kita belajar bersama-sama dan bahas satu persatu. Yang pertama adalah empiris. Sosiologi itu tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga di luar nalar manusia. Jadi, sosiologi itu melakukan kajian tentang masyarakat menggunakan observasi atau hasil penelitiannya. Jadi, data-data yang ada di masyarakat itu bersifat rasional karena didasarkan pada pengamatan atau hasil observasi terhadap kenyataan sosial. Contohnya, banyak kasus kemiskinan di dalam perkotaan.
Nah, untuk mendapatkan fakta itu tuh, kita itu perlu adanya pengamatan atau observasi, seperti di dalam kemiskinan di perkotaan. Kan kemiskinan di perkotaan ada banyak, seperti di pemukiman kumuh, di bantaran sungai, ataupun di kolong jembatan. Untuk mendapatkan informasi tersebut tentang kemiskinan di perkotaan, perlu adanya observasi untuk memperoleh data dan fakta. Ciri ilmu sosiologi yang kedua adalah teoritis. Apa sih teoritis itu? Nah, sosiologi itu tuh berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi tadi. Abstraksi itu adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari hasil observasi, disusun secara logis. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat tentang fakta yang ada di masyarakat. Jadi, sosiologi itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi, sosiologi itu berusaha menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk mendapatkan teori keilmuan. Misalnya, tadi tuh dalam sifat empiris terdapat contoh tentang kemiskinan di perkotaan kan. Nah, yang kasus kemiskinan tadi tuh diamati, kemudian dianalisis melalui hasil observasi. Sehingga hasil analisis tersebut itu dari pengamatan tadi tuh dapat diketahui tentang sebab terjadinya kemiskinan, terus dapat diketahui juga tentang akibat dari kemiskinan yang ada di perkotaan tersebut. Dari hasil-hasil pengamatan tadi tuh sehingga membentuk suatu konsep kemiskinan. Nah, selanjutnya ciri ilmu sosiologi yang ketiga adalah kumulatif. Nah, kumulatif itu adalah teori-teori sosiologi yang dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Kemudian teori-teori itu diperhalus, diperbaiki, dan diperluas lagi. Nah, teori sebelumnya itu kan sudah mendapatkan konsep tentang kemiskinan tuh. Nah, kemiskinan itu tidak hanya berasal dari takdir, kemalasan, atau keturunan. Kemudian muncul konsep baru bahwa kemiskinan itu bisa berasal dari hegemoni atau kebijakan pemerintah. Nah, atau orang yang berkuasa itu tuh. Nah, jadi di mana orang yang termarginalkan itu semakin termarginalkan. Jadi konsep yang sebelumnya diperbaiki lagi dengan konsep yang baru. Kemudian ada ciri sosiologi yang keempat, yaitu non-etis. Nah, apa sih non-etis itu? Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya suatu fakta yang ada di lapangan, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis dan ilmiah. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas mengomentari baik buruknya suatu fakta yang ada di masyarakat. Misalnya kan tadi tuh kita meneliti tentang kemiskinan tuh. Terus para peneliti tuh bilang gini, gak mau meneliti tentang kemiskinan itu buruk, nanti saya juga terkena dampaknya dari kemiskinan itu dong. Bukan seperti itu ya. Dalam sosiologi itu fakta yang ada di masyarakat itu kita perlu juga melakukan penelitian. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar mengenai banyak sosiologi ya, mulai dari sejarah, pengertian sosiologi. Nah, pengertian sosiologi kan tadi tuh ilmu yang mempelajari masyarakat, serta belajar tentang ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang terdapat 4. Kita ulang satu-satu ya. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada non-etis, yang keempat ada kumulatif. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.